Raut kecewa dan kesedihan menyelimuti ruang ganti timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kekalahan 0-1 dari Irak menjadi akhir dari perjalanan panjang skuad Garuda dalam upaya mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menggambarkan suasana usai laga sebagai momen yang sangat emosional. Ketika saya melihat para pemain di ruang ganti, rasanya sangat menyayat hati, ucapnya pelan, menahan emosi. 2 tahun perjuangan keras, dari laga ke laga, dari satu benua ke benua lain, akhirnya berhenti hanya selangkah dari harapan besar. Meski hasilnya pahit, Kluivert menilai para pemain pantas mendapat pujian. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa, bahkan ketika harus berhadapan dengan tim yang secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Kami bermain melawan Irak yang peringkatnya 58 dunia, sementara kami di 119. Tapi cara mereka bermain luar biasa. Tembakan, tekanan, dan determinasi mereka luar biasa, kata ex-bintang Barcelona itu. Kluivert menegaskan, dirinya bangga terhadap perjuangan anak asuhnya. Ia menyebut semangat juang tim ini tidak kalah dari tim manapun di Asia. Dengan tim yang beragam seperti ini, sebagai pelatih kepala, saya sangat bangga. Mereka menunjukkan hati dan karakter sejati, tuturnya. Namun di balik apresiasi tersebut, Kluivert tak menutup mata terhadap kekurangan yang masih tampak jelas. Penyelesaian akhir menjadi salah satu catatan penting. Kami menciptakan peluang, kami main bagus, tapi untuk menang, Anda harus mencetak gol. Dan sayangnya, itu tidak terjadi, ujarnya dengan nada menyesal. Kritik halus memang pantas disampaikan. Permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert terlihat berkembang dalam hal struktur dan intensitas, tetapi efisiensi di depan gawang masih menjadi PR besar. Banyak peluang lahir dari kerjasama apik, namun mentalitas mematikan di momen krusial belum benar-benar muncul. Perjalanan panjang sejak Oktober 2023 kini resmi berakhir. 2 tahun penuh kerja keras, disiplin, dan pengorbanan harus berujung pada kekecewaan mendalam. Meski begitu, perjalanan ini bukan tanpa makna. Timnas Indonesia sudah menapaki level yang lebih tinggi, berani bersaing di antara raksasa Asia, dan menunjukkan bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan hal mustahil. Kami sudah bekerja keras untuk mencapai tujuan kami, lalu gagal mencapainya. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi, kata Kluivert menutup dengan nada lirih. Dan mungkin, dari ruang ganti yang hening itu, semangat baru tengah tumbuh. Semangat untuk memulai lagi, dengan luka yang justru menjadi pengingat bahwa Garuda pernah terbang begitu tinggi. Dua tahun perjalanan, 20 pertandingan, dan ratusan emosi yang tumpah di setiap laga. Itulah kisah panjang timnas Indonesia dalam perburuan tiket menuju Piala Dunia 2026. Sejak peluit pertama dibunyikan di Jakarta pada 12 Oktober 2023 hingga peluit terakhir di Jeddah pada 12 Oktober 2025, skuad Garuda telah melalui 731 hari penuh gairah, harapan, dan pelajaran berharga. Sayangnya, mimpi besar itu harus berakhir di tangan Irak. Kekalahan tipis 0-1 di Stadion King Abdullah menutup perjalanan luar biasa yang sejatinya sudah melampaui ekspektasi. Indonesia menutup putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di posisi juru kunci grup B, dan langkah mereka pun resmi terhenti sebelum mencapai putaran terakhir. Namun, perjalanan ini bukan kegagalan. Justru, ini adalah pencapaian monumental. Dari semua negara yang memulai petualangan sejak putaran 1, hanya Indonesia yang mampu menembus hingga putaran 4, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola nasional. Segalanya bermula di Gelora Bung Karno, ketika Garuda menghancurkan Brunei Darussalam 6-0, lalu mengulang skor yang sama di leg kedua. Hasil itu menjadi awal dari era baru yang penuh optimisme. Putaran 2 pun berjalan dramatis. Setelah dibantai 1-5 oleh Irak dan ditahan 1-1 oleh Filipina, semangat sempat meredup. Tapi kemenangan 1-0 atas Vietnam di Jakarta mengubah segalanya. Keyakinan baru lahir, Indonesia bukan lagi pelengkap, tapi pesaing sejati. Skuad Garuda menutup putaran 2 sebagai runner-up grup F, prestasi yang membawa mereka ke putaran 3 sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Di tahap ini, Indonesia menulis sejarah baru, menjadi bagian dari 18 tim terbaik Asia untuk pertama kalinya. Di putaran 3, Garuda menunjukkan taringnya. Meski berhadapan dengan tim-tim kuat, mereka berhasil mengumpulkan 12 poin dan mencatat kemenangan bersejarah atas Cina, Bahrain, serta Arab Saudi. Bukan sekadar angka di klasemen, tetapi simbol bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di level atas. Putaran 4 menjadi ujian sesungguhnya. Menghadapi raksasa seperti Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda tampil disiplin dan berani. Hasil akhir memang tidak berpihak,
Namun cara mereka bertarung menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Indonesia kini bukan lagi tim yang datang untuk belajar, melainkan untuk bersaing. Tepat 2 tahun sejak awal perjuangan, 12 Oktober 2025 menjadi hari penutup. Kekalahan dari Irak memang pahit, tetapi dari rasa sakit itu lahir kebanggaan baru. Timnas Indonesia kini berdiri di level yang belum pernah dicapai sebelumnya, dengan fondasi yang kokoh, pemain yang matang, dan arah yang jelas. Mereka memang belum terbang ke Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko. Tapi satu hal pasti, langkah besar sudah dimulai. Ketika Piala Asia 2027 tiba, kisah 2 tahun ini akan menjadi bahan bakar semangat baru. Sebab, Garuda telah membuktikan, mereka mungkin jatuh, tapi tak pernah berhenti terbang. Ketika peluit panjang berbunyi di Jeddah, banyak pemain timnas Indonesia tertunduk lesu. Namun di antara mereka, Kapten Jai Idzes tetap berdiri tegak. Ia tahu betul bahwa meski hasilnya pahit, perjuangan Garuda malam itu pantas dibanggakan. Indonesia kembali tampil di Stadion King Abdullah Sport City untuk menantang Irak dalam laga kedua Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak menit awal, skuad asuhan Patrick Kluivert bermain dengan keberanian luar biasa. Mereka tidak gentar menghadapi lawan yang secara peringkat dan pengalaman jauh lebih unggul. Beberapa peluang tercipta melalui kombinasi cepat dan pressing tinggi yang membuat Irak kewalahan. Namun petaka datang di menit ke-76, ketika tembakan mendatar Zidane Iqbal gagal dihalau oleh Martin Paes. Gol tunggal itu menjadi penentu, menutup laga dengan skor 1-0 untuk Irak, sekaligus memupus mimpi Indonesia menembus babak selanjutnya. Meski kecewa, Jai Idzes tak ingin larut dalam kesedihan. Dalam wawancara usai pertandingan, bek Venezia itu justru menyoroti sisi positif dari perjuangan rekan-rekannya. Untuk saat ini sulit untuk merefleksikan apa yang terjadi, tapi saya bisa bilang bahwa saya bangga dengan tim ini, ujar Idzes. Semua pemain telah memberikan segalanya di lapangan. Jai menilai performa Indonesia menunjukkan kemajuan besar dibanding laga sebelumnya. Ia menyebut Garuda bahkan sempat mendikte permainan melawan Irak, sesuatu yang jarang dilakukan tim Asia Tenggara terhadap kekuatan besar Asia. Ketika kami menghadapi Arab Saudi, kami memang tidak tampil dengan baik. Tapi hari ini berbeda. Semua pemain bertarung sepanjang laga, tampil dominan, dan memainkan sepak bola yang bagus. Hanya saja, kami tidak memanfaatkan peluang dengan maksimal, lanjutnya. Ucapan sang kapten menjadi cermin dari perjalanan panjang 2 tahun timnas Indonesia di bawah tekanan dan ekspektasi tinggi. Tim ini telah berkembang, baik secara taktik maupun mental. Mereka mungkin belum sampai di Piala Dunia, tapi mereka sudah menunjukkan bahwa Indonesia kini punya karakter, disiplin, dan kepercayaan diri untuk bersaing dengan siapapun. Kini, dengan berakhirnya petualangan di kualifikasi, Garuda menatap agenda baru. Fokus berikutnya adalah Piala AFF 2026, turnamen yang selama ini selalu lepas dari genggaman. Jai Idzes dan rekan-rekannya sudah bertekad menjadikannya panggung untuk menebus kegagalan di kualifikasi. Kekalahan dari Irak mungkin menutup satu mimpi besar, tapi tidak memadamkan api semangat. Karena seperti kata sang kapten, mereka sudah memberikan segalanya, dan Garuda tidak pernah berhenti terbang. Di tengah suasana duka dan kekecewaan yang menyelimuti ruang ganti Garuda, suara bijak datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Melalui akun media sosialnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyampaikan permintaan maaf sekaligus rasa terima kasih mendalam kepada seluruh elemen yang telah berjuang bersama Timnas Indonesia dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Ungkapan tersebut menjadi bentuk apresiasi yang tulus kepada para pemain yang telah mengerahkan segalanya di lapangan. Jai Idzes, Martin Paes, hingga para pemain muda seperti Marcelino dan Hoki Caraka, telah menjadi simbol dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Mereka mungkin gagal mencapai target tertinggi, tapi keberanian mereka menghadapi tim-tim kuat Asia menjadi bukti bahwa Garuda kini bukan lagi tim pelengkap. Namun di balik rasa bangga itu, Erick juga tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit yang harus diterima. Kekalahan 0-1 dari Irak memastikan Indonesia menutup perjalanan di dasar klasemen Grup B dan gagal melangkah lebih jauh ke putaran berikutnya. Sebuah hasil yang berat, mengingat 2 tahun perjuangan dan mimpi besar yang telah ditanam oleh jutaan pendukung di tanah air. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, lanjut Erick. Kata-kata sederhana itu terasa menohok,
mencerminkan beban besar yang dipikul oleh seluruh tim, pelatih, dan federasi. Meski demikian, Erik menegaskan bahwa kegagalan ini bukan akhir, melainkan proses menuju tujuan yang lebih besar. Sejak awal, PSSI telah menargetkan partisipasi Indonesia di Piala Dunia 2030, bukan 2026. Putaran kualifikasi kali ini adalah bagian dari proses panjang membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat, baik dari segi kompetisi, infrastruktur, maupun mental bertanding. Apa yang diraih timnas Indonesia saat ini memang belum sempurna, tapi sudah menjadi lompatan besar dibanding masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda menembus babak keempat kualifikasi, sesuatu yang tak pernah dilakukan negara ASEAN manapun sebelumnya. Kini, perjalanan berlanjut. Setelah mimpi Piala Dunia 2026 kandas, fokus berikutnya akan tertuju pada Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Dua ajang yang menjadi panggung penting untuk menguji konsistensi sekaligus membangun generasi emas yang kelak bisa benar-benar membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dalam setiap kata maaf yang diucapkan Erick Thohir, tersirat juga pesan optimisme, bahwa kegagalan ini bukan titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih terang. Garuda mungkin jatuh kali ini, tapi mereka jatuh sambil terbang, dan suatu saat nanti, mereka akan benar-benar sampai di langit yang mereka impikan. Di balik perjuangan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tersimpan kisah menarik, 8 pemain yang sama sekali tak mendapat menit bermain. Dari total 29 nama yang dibawa Patrick Kluivert ke Arab Saudi, beberapa di antaranya justru hanya menjadi penonton, termasuk Justin Hubner, yang sebelumnya dikenal sebagai pilar utama lini belakang Garuda. Indonesia membuka fase ini dengan kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi. Kamis 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kluivert tampil berani dengan formasi 4-2-3-1 dan sejumlah kejutan. Mark Locke dan Joey Pelupesi dipasangkan di lini tengah, sementara Beckham Putra dan Ragnar Oratmangoen tampil sejak awal. Sebaliknya, pemain kunci seperti Rizky Ridho, Tom Haye, dan Hubner harus memulai laga dari bangku cadangan. Haye akhirnya dimainkan di babak kedua, tapi Ridho dan Hubner tetap tak tersentuh. Di laga berikutnya kontra Irak, Kluivert melakukan perubahan besar. Ia mengembalikan beberapa pemain utama seperti Haye, Ridho, dan Kelvin Verdong ke starting 11. Hasilnya, Indonesia tampil lebih solid, meski tetap kalah 0-1 lewat gol tunggal Zidane Iqbal. Namun satu hal jadi tanda tanya besar, kemana Justin Hubner? Bek Wolverhampton Wanderers itu tak hanya gagal dimainkan, tapi bahkan tidak masuk daftar susunan pemain, DSP, saat melawan Irak. Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pendukung Garuda, mulai dari dugaan cedera ringan, alasan teknis, hingga ketidaksesuaian dengan skema pressing tinggi yang diusung Kluivert. Selain Hubner, 7 pemain lain juga tidak mendapat menit bermain sama sekali. Shain Patinama, Jordi Amat, Egy Maulana Fikri, Rafli Asrul, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, dan Dimas Drajat. Beberapa nama bahkan tidak masuk DSP, termasuk Egy dan Bagot, 2 pemain yang sebelumnya sering tampil di era Shin Tae-yong. Kebijakan rotasi besar Kluivert menunjukkan bahwa ia masih dalam tahap mencari keseimbangan ideal di skuadnya. Dalam 2 laga berat itu, ia tampak lebih memprioritaskan pemain yang bugar dan sesuai dengan kebutuhan taktis ketimbang nama besar atau pengalaman. Meski begitu, keputusan ini tak lepas dari kritik. Patrick, tolong deh, kenalin dulu pemain lo satu-satu. Jangan asal naruh posisi. Banyak penggemar menilai pemain senior seperti Hubner dan Jordi Amat tetap layak diberi peran penting, terutama untuk menjaga kestabilan pertahanan di laga krusial. Pengalaman mereka terbukti vital dalam menjaga organisasi tim di putaran sebelumnya. Kini, setelah perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi berakhir, nasib ke-8 pemain itu akan menjadi sorotan. Apakah mereka masih masuk rencana jangka panjang Patrick Kluivert untuk Piala Asia 2027 dan Piala AFF 2026? Waktu akan menjawab. Yang jelas, 2 laga terakhir menjadi bukti bahwa regenerasi di tubuh timnas Indonesia semakin nyata. Tak ada lagi jaminan starter bagi siapapun, bahkan bagi nama-nama yang dulu dianggap tak tergantikan.